Kok mendadak jadi serius ini ya? Iya ya, jadi serius. Saya jadi termenung, tercengang. Bersama saya Irma. Hari ini episode yang bukan hanya spesial, tapi hari ini super duper spesial. Karena biasanya kita hanya kedatangan satu kepala daerah, hari ini ada reuni milenial leader katanya. Karena pemimpin-pemimpin muda dan ini ada di Pulau Jawa. Mari kita sambut pemimpin-pemimpin muda yang ada di Provinsi Jawa Timur. Yang pertama ada Wali Kota Surabaya. Yang kedua ada Bapak Bupati Sidoarjo dan Bapak Bupati Gresik, lalu Bapak Wakil Bupati Blitar. Terima kasih Pak. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Kompak sekali nih. Terima kasih Pak kesempatannya sudah mau hadir dalam undangan kita di Oda Talk, bahwa hari ini kita tidak hanya rapat-rapat nih Pak konsepnya untuk mensosialisasikan agenda atau visi misi Bapak Kepala Daerah baru ini. Jadi di Oda Talk ini kita mau membahas apa saja sih terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin muda bangsa kita ini, terutama kebanggaan. Selain kebanggaan bangsa Indonesia, juga kebanggaan Provinsi Jawa Timur tentunya. Ibu Gubernur sangat bangga memperoleh kader-kadernya nih di Jawa Timur. Oke, kita kenalan dulu nih Pak, karena masih baru-baru nih Bapaknya, masih seger-seger banget mukanya. Dan umur kita nggak jauh beda ya Pak ya, masih belasan. Ya, belasan tahun lah kita. Ayo 17 tahun semua ini. Jadi ini bisa terbukti muda, kenapa muda? Karena beliau ini masih sangat muda nih. Yang pertama nih ketua kelas katanya nih, Pak Wali Kota Surabaya. Ketuanya ketua. Bapak Eri Cahyadi STMT, betul Pak? Bapak lahir tanggal 27 Mei 1977. Mau ulang tahun. Sebentar lagi ulang tahun. Beliau baru 44 tahun memimpin kota Surabaya. Umurnya 44. Umurnya 44. Tapi jiwanya 27. Wih, 17 Pak, kalau jiwa dulu. Selanjutnya Bapak Haji Fandi Ahmad Yani SE. Beliau lahir tanggal 28 Juni 1985. Ya Allah, 85 ya Pak? Ya. Lahirnya, bukan usianya ya Pak, masih sangat muda nih. Belum 40 malah nih. Belum. Lalu selanjutnya Bapak Ahmad Mudor Ali. Bapak lahir 11 Februari 1991. Wah, paling muda ini. Inilah rekor termuda kayaknya ya Pak. Ya, paling muda nih, rekor termuda. Paling junior, biasanya paling junior paling sering didolimi. Dibully. Ya suruh bayarin kalau makan ya Pak. Iya. Yang terakhir Bapak Haji Rahmat Santoso SHMH. Beliau Wakil Bupati Blitar, lahir sama-sama bulan Mei nih, baru ulang tahun 17 Mei 1987. Ya Pak? 87. 87 saya Pak. Biasa jemput 19 Mei kalau saya Pak. 19 Mei 1987 kita jadi dikit doang Pak. Emang Oke, kelihatan masih 87 emang kelihatan. Oke, terima kasih Pak kesempatannya. Kita bincang-bincang kali ini sangat menarik karena kepala daerah masih sangat fresh. Ini tentunya menghadirkan energi baru, motivasi baru di lingkungan Pemdanya masing-masing nih. Nah, langsung nih Pak, saya mau tanya, motivasi Bapak ini jadi kepala daerah apa sih di usia muda? Kayaknya enggak cari duit dulu nih banyak-banyak, jadi pengusaha dulu. Ini udah mau memimpin, kan berarti pengabdian kepada masyarakat nih. Udah nggak mikirin lagi profitable atau apapun kan. Jadi harus melayani masyarakat. Motivasinya apa nih Pak? Boleh kayaknya dari wakil apa? Ini Yang paling muda dulu. Oh, yang paling muda dulu. Oh, Oke. yang senior dulu dong. Oke, yang ketua dulu lah. Ketua Ya. dulu kita kasih Ya, kesempatan. ketua. Ayo, Bapak Kalau Wali kita Kota Surabaya. sebenarnya saya dulu dari birokrasi. Saya udah tahun 2001 masuk di birokrasi, baru kemarin keluar pada waktu pemilihan pilkada. Kita punya semangat, kita punya keinginan bagaimana merubah birokrasi atau istilahnya swastanisasi birokrasi. Bukan seperti kerja, tapi bagaimana bekerjanya dalam birokrasi seperti swasta. Dan yang paling jadi pemikiran kita pada waktu itu adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat untuk menjadi lebih baik dalam sumber daya manusia. Dan yang ingin kita lakukan pada waktu itu adalah bagaimana
antara Surabaya dengan kota-kota lainnya yang berdekatan, khususnya di Jawa Timur, kita bisa melakukan satu gerakan bersama, satu kegiatan bersama. Salah satu contoh adalah kebutuhan-kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh daerah-daerah di luar Surabaya seperti Gresik, seperti Sidoarjo, ada di Blitar, itu bisa ditampung oleh kota Surabaya. Itu yang kita lakukan. Inginlah. Jadi apa? Kita ingin menunjukkan bahwa kepala daerah yang kebetulan masih muda ini ternyata punya pemikiran yang sama dengan saya waktu itu, sehingga ada kerjasama antar daerah. Kita bisa menunjukkan ini loh, kalau kepala daerah bukan untuk saingan, tapi kepala daerah bagaimana saling menunjang sehingga daerah ini tidak maju sendiri, tapi daerah-daerah yang lainnya ikut menjadi bagian untuk kemajuan sebuah. Memang cocok diangkat jadi ketua ya Pak. Mengakomodir semua anak kelasnya ini. Jawabannya harus lebih keren dari Pak Ketua dong, Bapak Bupati Gresik. Jadi tidak ada terlalu mudah dalam berpolitik, tidak ada terlalu mudah dalam berkontribusi untuk daerah masing-masing. Kita semua punya kesempatan yang sama dalam berkontribusi terhadap daerah kita. Ini yang kita kampanyekan, mengajak kepada seluruh anak muda, baik di Kabupaten Gresik, di Kota Surabaya, di Sidoarjo, bahkan di Blitar, saatnya yang muda untuk berkontribusi di daerah masing-masing. Dan intinya kita ingin bermanfaat buat daerah. Bermanfaat untuk daerah. Oke. Oke, selanjutnya Bapak. Satu lagi loh, satu lagi. wali kota yang baru dari Gresik ini kemarin lelang bandeng. Juaranya kita lah. Bandengnya gede banget, dan itu menunjukkan bahwa siapa yang beli juga dari daerah sekitarnya sendiri, bukan orang Gresik. Jadi inilah menunjukkan kepala daerah kita yang saling terikat. Ya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut Pak soal bandeng. Selanjutnya Pak Sidoarjo, bagaimana nih? Tentang leader muda ya, motivasi sebenarnya gini, kita ingin ngerubah mindset, bukan hanya di kelas Sidoarjo, kelas Jawa Timur, atau bahkan nasional, bukan. Kami ingin menjelaskan, merubah mindset bahwa milenial itu bukan sekedar umur. Milenial itu masa depan bangsa. Ini yang penting. Oleh karena itu, sebagai anak muda nggak usah minder. Mungkin hampir sama dengan Gresik. Tidak ada waktu batas umur sekian harus berkontribusi, enggak. Ini yang harus kita terjang, harus kita rubah. Bahkan perkembangan zaman sudah memang berubah. Zamannya zaman anak muda. Ini yang harus kita tampilkan bersama. Bahwa yang tua ya. Yang agak tua-tua permisi. Tapi dengan perkumpulan seperti ini, saya yakin yang tua-tua pun jadi muda. Iya, semangatnya. Ketika ini dilakukan, maka investasi terbesar suatu bangsa, suatu negara, maka di anak mudanya nih. Betul. Nah, ini harus yang dibuka mindsetnya, sehingga mindset yang sekarang hari ini, loh, bukannya terlalu mudah itu jadi. Iya. Oh, ini yang harus dirubah. Kenapa? Semua negaranya lain, Kanada, Prancis, New Zealand dan lain-lain sudah mengarah ke sana. Nah, ini yang harus kita pakai, bahwa siapapun pemimpinnya, muda, tua, perempuan, laki-laki, yang penting itu kompatibel, relevan sama-sama. Oke, luar biasa nih Bapak. Jadi muda, usia tidak menjadi halangan untuk memimpin. Ini mecah rekor semua loh. Kalau dia bilang setengah-setengah tua, tapi di Surabaya termuda, wali kota paling muda sejarah 43. Pak Ketua. Yang lainnya udah di atas 50. Makanya sudah pas lah. Beliau muda. Dia mecah rekor. Memecah rekor rekor semua semua ini. Mecah rekor. Oke, selanjutnya Bapak Wakil Bupati Blitar. Ya, alhamdulillah saya sebenarnya belum pernah masuk partai, tapi 2 hari sebelum pendaftaran saya direkom oleh Partai PAN dan diminta oleh kiai saya untuk nyalonkan. Mantap, santri yang baik. Alhamdulillah, ya karena mungkin saya paling muda, kompetitor saya head to head, mungkin saya paling muda, ya masyarakat akhirnya memilih saya karena mungkin larinya cepat gitu kayaknya. Dan alhamdulillah ya kita sebelumnya sudah komunikasi gitu ya. Oke Pak, Iya. jadi memang motivasinya
semuanya sama. Jadi usia bukanlah halangan untuk membangun bangsa, untuk membangun negeri kita menjadi lebih baik ya Pak. Ya. Tetapi kan pasti ada lah masalah-masalah yang dilihat oleh bapak-bapak sekalian nih. Ada apa sih di Sidoarjo, di Surabaya, ada apa di Gresik, ada apa di Blitar yang menggugah hati bapak nih untuk saya harus beresin nih. Saya harus beresin masalah ini pakai cara-cara saya yang nanti saya buktikan bahwa ini efektif, efisien dan bisa menyelesaikan persoalan di daerah masing-masing. Monggo Bapak dari Gresik dulu. Jadi identik anak muda itu dengan kecepatan katanya Pak Wali Kota tadi. Ya Pak Wapun Blitar. Jadi gaspol. Bahasa sekarang gercep. Kita itu berangkat dari persoalan yang belum terselesaikan di daerah masing-masing tentunya. Sebagai anak muda juga melihat seharusnya apa yang harus dilakukan oleh pemimpin daerah tersebut. Suatu misal di Kabupaten Gresik, kita punya persoalan yang tak kunjung usai. Ya. Banjir berpuluh-puluh tahun, banjir di bantaran Sungai Kalilamong. Masyarakat kita yang di sepanjang Kalilamong mengalami kerugian yang begitu panjang. Mereka tidak menabung investasi tetapi menabung kerugian, dan ini berulang-ulang. Akhirnya kita juga memberanikan diri untuk maju dalam pilkada. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa duduk bersama, karena menyelesaikan suatu masalah ini tidak bisa sendirian. Sungai Kalilamong itu melintasi Surabaya, melintasi Kabupaten Mojokerto dan Lamongan. Dengan bersama-sama ini mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan bersama-sama. Banyak hal persoalan-persoalan, tetapi kita harus punya skala prioritas yang disampaikan oleh Pak Presiden yang selalu, Pak Bupati, Pak Wali Kota, jangan terlalu banyak target tetapi tidak ada yang selesai dalam pencapaian perencanaan tersebut. Maka kita harus punya skala prioritas. Gresik, penanganan banjir. Nomor 2, bagaimana menurunkan angka pengangguran, karena Gresik kota industri lah. Cuman 2 itu aja, karena kaitannya pasti dengan anggaran. Di mana ada kinerja pasti kaitannya dengan anggaran. Pak Presiden selalu ngomong, jangan dibagi bagi-bagi roto, maka tidak akan tercapai suatu target tersebut. Nah, ini kita harus punya strategi baru bagaimana menghadapi tantangan di pandemi tersebut. Mungkin itu. Nah, itu nanti ada lagi Pak di pandemi, nanti kita bahas lagi. Jos. Kok udah ada jadi serius ini. Iya, jadi serius. Saya jadi termenung, tercengang. Aduh, ini jangan-jangan asesmen ini. Ada apa ini kan? Kayak mau dinilai Pak. Ya. Nah, Bapak Ketua nih, Bapak Ketua kelas kita. Tadi Bapak sampaikan mau swastanisasi birokrasi. Iya. Nah, berarti kan, Bapak sebagai birokrat juga kan, jadi tahu Iya. di dalam ini gimana. Jadi apa nih Pak, boleh dijelaskan Pak? Kayaknya ini jadi trendingnya Pak Wali Kota. Iya. Jadi disampaikan para bupati, pemuda ini adalah kecepatannya. Karena saya ingin sebenarnya dalam pelaksanaan pelayanan publik, dalam perizinan, dalam semua yang kita lakukan dalam penganggaran sampai dengan pelaporan, kita juga harus transparansi dan cepat. Tidak ada perlu ketemu lagi antara satu dengan yang lainnya. Karena itu di Surabaya kita sudah melakukan semuanya dengan secara elektronik. Bahkan UMKM pun kita lakukan melalui elektronik. Sekarang kita konekkan UMKM ini bergerak di mana, sehingga kita tahu bahwa masyarakat yang berpenghasilan rendah di kota Surabaya, kita akan lakukan UMKM. Jadi contoh, nanti ASN di kota Surabaya itu harus bisa bisa beli kebutuhan pokoknya, itu harus hukumnya fardhu ain di toko kelontong. Oke. ASN-nya harus punya sepatu, sepatunya harus produknya UMKM. Oh gitu. Jadi kita seperti anak sekolah juga sama. Pertanyaan kita sederhana, nah inilah nanti yang semua kita layani dengan kecepatan. Yang kedua terkait dengan perizinan, tidak perlu lagi orang ketemu sudah, karena kita akan melakukan perizinan. Jadi ada investasi yang masuk, kita berikan kepastian. Juga ada kontrak kinerja. Kontrak kinerja itu output yang dia capai seberapa. Jadi kalau dia tidak mencapai output ini, maka secara otomatis maka tidak ada tunjangan kinerja. Yang juga akan dilakukan evaluasi, dan semuanya melalui aplikasi, sehingga tidak ada lagi suka atau tidak suka,
Tapi siapa yang mampu bekerja untuk umat silakan memimpin, yang tidak mampu silakan pergi. Dan yang pasti tadi yang saya contohkan, yang toko kelontong. Toko kelontong ASN itu harus wajib mengambil toko kelontong, tidak boleh beli tempat lain. Oh ini terobosannya nih Pak ya? Ya, jadi nanti jadi kalau kelontong. sekarang satu PNS itu jumlah saya 15.000, satu orang belanjanya sebulan itu 2 juta rata-rata lah. Ya. Sudah ada uang 30 miliar yang bergerak di UMKM-nya. Betul Pak. Betul. Ini yang kita harus tingkatkan lagi. Saya bilang toko kelontong ini apa? Ada jual beras, ada jual macam-macam begitu kan? Sembako ini siapa? Ini yang saya sampaikan. Surabaya bukan daerah yang menghasilkan LP2P-nya nggak ada untuk menghasil yang padi. Siapa itu? Ada di Gresik, ada di Sidoarjo, ada di Blitar. Saya sudah perintahkan sama teman-teman, kita harus menggerakkan semuanya. Berasnya ambil di mana? Ambil dari 3 daerah ini. Memang harus akur ya. Nah inilah. Ini Saya tunjukkan dengan milenial muda itu tidak ada lagi kita sebagai pemimpin, seorang pemuda itu tidak mungkin lagi milenial memimpin itu dengan persaingan, tidak. Tapi bagaimana kita bisa menyatukan visi kita, misi kita, satu tujuan kita sebagai milenial yang jadi, pemuda yang jadi untuk kesejahteraan umat, bukan untuk kepentingan pribadi sebagai mencari nama untuk pribadi. Luar biasa. Pas dulu. Nah. Jadi bukan zamannya lagi bersaing, sekarang Betul. zamannya untuk berkolaborasi. Betul nggak Pak? Betul. Nah itu harus, ini makanya udah ditunjuk ini. Iya. Itu salah satu bukti nyata nih bahwa kepala daerah, apalagi di tetanggaan ya Pak ya, Iya. memang harus kolaborasi karena nggak bisa terpisahkan. Masalah di sini pasti nyangkut di nggak Gresik, bisa. pasti nyangkut di Blitar, di Sidoarjo, apalagi deket-deketan tinggal nyebrang ya Iya. Pak. Oke, selanjutnya Bapak Sidoarjo. Kalau Sidoarjo masalah terobosan yang lain-lain sebenarnya banyak. Kenapa? Kita ini maju juga karena tuntutan masyarakat yang begitu banyak. Apalagi kalau di-comparing dengan Surabaya. Wah, repotnya minta ampun. Repot Pak, repot di Masalah macet, masalah pengangguran, masalah pelayanan dan sebagainya jadi satu di Sidoarjo. Ini memang karena bukan surga ya. Iya. Maka gak bisa sakdek saknyet 2 bulan harus selesai semua enggak. Tahu sakdek tahu kan? Proses. Sakdek tahu. Sakdek saknyet. Langsung hari ini. Oh, Tadi Minta ini tadi Ujuk-ujuk. ujuk-ujuk. Kalau orang Jawa Timur namanya sakdek saknyek. Ini alhamdulillahnya hari ini sudah mulai berubah. Misalkan kalau dulu buat akte lama, buat intinya di pelayanan publik kita sudah berubah. Kemudian ada lagi yang ujung masalah utama. Jadi di Sidoarjo itu masalah pengadaannya kacau parah. Contoh misalkan, kalau di Surabaya satu semen ASH, SSH-nya misalkan 52.000 plus pajak 10% sekitar 58. Kalau di Sidoarjo malah top 88.000. Gila men. Jadi kita ini kalau Surabaya misalkan ini satu contoh. Jadi ketika kita jadi pertama kali mapping masalah didahulukan. Ini ujungnya di mana semua. Jadi ketika masuk kita ini tahu. Nah, termasuk ujungnya salah satu ini saya tampilkan sengaja biar kemudian masyarakat tahu. Jadi untuk menjadi seorang leader harus tahu pangkal masalahnya. Kalau di Surabaya misalkan, saya ambilkan contoh 2 aja. Kalau di Surabaya, SSH-nya itu cuma berdasarkan 2 hal. Pertama, harga terendah plus pajak 10%. Ya. Kalau di Sidoarjo beda. Pertama, harga tertinggi Oh, ditambah 10%, ditambahkan lagi inflasi. Oke. Bayangkan kalau semen di Surabaya 52.000, 58.000, Iya. di Sidoarjo 89.000. SSH-nya maksudnya. Iya. Padahal cuma beda deket. Iya, itu yang membuat kita ini itu spellingnya 60%, sehingga 60% ini bahasa kerennya ini buat bancaan semua. Nah ini kalau memang ya mungkin karena muda ya, sehingga berani ngambil resiko ini. Ketika ini dipotong, wah semua ini pasti lari, teriak semua. Kenapa? Penikmatnya kan pasti ada toh. Iya. Nah ini kasusnya banyak banget lah. Jadi kompleks, termasuk kemacetan, termasuk frontage rumah sakit, dan yang terakhir mungkin sama kayak Surabaya. Sejak era pandemi, otomatis 2 hal yang harus dibutuhkan. Pertama, bidang kesehatan. Bidang kesehatan, yang kedua bidang sosial ekonomi. Karena ketika pandemi bicara, maka bukan hanya dampak kesehatan saja, ekonominya orang-orang juga hancur tuh. Iya. Kesehatan sudah kita tangkal, hampir sama dengan Surabaya, kita sudah pakai itu UHC, Universal Health Coverage, hampir sama. Dari semua yang kemudian ber-KTP Sidoarjo, BPJS dapat gratis tuh. Sama Surabaya itu. Surabaya juga sama. Cukup cukup Ini- kasih KTP KTP langsung. sudah gratis. Ini terobosan saat pandemi ya. Itu pertanyaan saya nanti lagi tuh. Nanti
Bapak. Oke, siap. Siap. Ini Dipotong dulu terobosannya tadi ya. Nanti biar lebih jelas. Ya. Siap. Jadi untuk kalau Sidoarjo, kalau Kabupaten Blitar ini yang jelas kalau infrastruktur rusak berat hari ini karena gempa, ya kan? Iya. Nah, yang paling Blitar, berdampak adalah Lumajang. di kabupaten saya di Blitar. Tapi kalau pertanian, peternakan kita melimpah, nanasnya manis, semuanya madu enak. kali itu, Pak? Ya, jadi kenapa? Karena Sapi. laharnya gunung Nanas Kelut. madu ya? Ya, Saya bukan hidup di madu kan. Itu pahit kan. padahal kan di madu enak itu. Siapa yang enak? Lanjut Pak. Nah, jadi itu apa yang jelas infrastrukturnya belum jalan rusak apa segala macam. Terus kemudian Padahal Jawa loh Pak ya. Ya. Jawa infrastrukturnya masih. dan ini kan kotanya kabupatennya tempatnya Bung Karno ya. Iya. Ya, makanya kita coba untuk minta bantuan kepada pusat supaya ada bantuan. Nah, selama ini belum ada bantuan, termasuk kita PMI terbesar di PMI. Jawa Timur, di Indonesia bahkan mungkin Oh, pekerja migran ya. Baru tahu. Namun kita belum pernah dapat bantuan dari Maksudnya banyak. swab macam-macam dan antigen dan lain sebagainya. Mesin PCR kita nggak pernah dapat bantuan. Ternyata kan datanya ada yang nggak benar. Nah, alhamdulillah kemarin sudah dibantu oleh Pak Doni Monardo, juga Menteri Kesehatan. Terus terkait masalah ini ke Menteri Dalam Negeri itu, jadi kabupaten ini cukup luas, Mbak. Iya. Makanya banyak di sana yang kenapa tidak dapat bantuan, sehingga kita meluncurkan program Sijaran Hijau, yaitu Sijaran hijau. iya, Sijaran Hijau itu sepeda motor yang dengan untuk perekaman KTP, eKTP. Oh. Karena banyak yang manula, yang cacat, yang Yang tidak nggak bisa, bisa yang rumahnya di desa. Nah itu kalau nggak punya KTP kan nggak dapat bantuan. Nanti kalau kita ngasih bantuan, nanti kita diperiksa-periksa oleh Bareskrim, oleh mana-mana ya kan. Jadi pusing kita. Jadi masa mbaknya nggak ada KTP-nya, tahu-tahu dapat bantuan. Nah ini Iya. bantuannya dari mana gitu. Makanya kita jemput bola. Makanya mohon bantuan kepada Pak Mendagri juga untuk bisa Langsung tersampaikan. mendapatkan untuk cetak KTP, perekaman ADM. KTP untuk ADM Iya. itu. Nah, jadi apa? Kita jemput bola datang ke desa-desa karena jalannya kecil, naik gunung turun gunung, Oh, terus iya, udah itu Pak. jalannya hancur semua udah. Ya mulai dari saya SMA sampai sekarang jalannya nggak pernah benar, Belum berubah. belum berubah. Berarti akan berubah Iya. kepemimpinan. Insya Allah. Amin, minta amin, doanya. Amin, amin, amin. Nah, kita Malaikat turun langsung 1000, amin. penghasil ayam terbaik telur 30% di Indonesia Oh, Blitar. dari Blitar, Kabupaten Blitar ya. Makanya saya kerjasama dengan nanti Surabaya, Sidoarjo dan Gresik itu, Mbak. Oke. Kira-kira Luar itu. biasa sekali Pak. Bisa saling contek jadi ini programnya kan? Oh, siap, iya. Saling contek, Belajar bersama. Tadi Belajar satu bersama. pesannya, kepala daerah bukan untuk persaingan. Nah, Tapi kepala Kolaborasi. daerah kolaborasi untuk kesejahteraan umat. Itu yang Oke, penting. bukan lagi bersaing tapi kolaborasi. Nah, Semua bukan selesai. eranya kompetisi. Sebelum Nah. sebelum tadi Pak Bupati Gresik bisik-bisikin semua selesai, bukan bersaing lagi tapi berkolaborasi. Semua selesai di warung kopi. Yeay. Ternyata Bantun. pantunnya mantap. Aduh. Oke Pak, oke nih tadi kan saya potong nih Pak Bupati Sidoarjo lagi menjelaskan, tapi saya sangat excited nih mendengarkan penjelasan Bapak nih soal penanganan pandemi. Tantangan kepala daerah yang baru saja dilantik adalah salah satunya bagaimana bisa menangani penyelesaian permasalahan untuk mengantisipasi pandemi COVID di negara kita nih Pak. Ini isu nasional. Tantangan pertama yang harus diselesaikan bagaimana nih terobosannya, bagaimana inovasi yang dilakukan oleh kepala daerah khususnya yang di Provinsi Jawa Timur nih, karena merahnya cukup lama ya Pak ya? Atau mungkin bisa dijelaskan lah sekarang terobosan atau inovasinya sebagai kepala daerah terpilih baru dan sebagai millennial leader. Monggo. Sidoarjo dulu. Pak, iya Sidoarjo dulu tadi sih. Tadi kan Surabaya, Gresik, Sidoarjo. Iya, saya udah berapi-api tadi tadi. Memang sakit sekali ya. Jadi kalau lihat dari sebenarnya
menurut PDRB perputaran uang sebenarnya Jawa Timur ini tergantung 3 kabupaten ini. Oh ya. Kalau Sidoarjo, Gresik, Surabaya kumpul ini separuh Jawa Timur. Oh, amat Jadi yang PDRB lain ini. ini adalah selebihnya. Ini yang membuat kemudian karena semua industri ada di sana. Iya. Tingkat ketika ada COVID, maka tingkat pengangguran paling tinggi di tiga daerah ini. Termasuk paling tinggi adalah Sidoarjo. Kenapa? Asalnya cuma 4,72%, sekitar 105.000 orang yang pengangguran TPT-nya. Kemudian jadi 10,98, sekitar 288.000. Ini yang tercatat ini, yang nggak kecatat yang lain banyak. Terobosannya apa? Yang pertama kita selesaikan dari sisi kesehatan, karena kayak apapun yang terjadi COVID ini juga tentang kesehatan. Ya. Kita pastikan semua dulu masyarakat Sidoarjo sudah selesai lah. Jadi ketika sakit bukan bingung cari utangan, bukan, cuma nyiapkan KTP-nya aja tuh. Nyiapin KTP sama tadi ya Pak, jadi data intinya kan? Iya, nah, artinya gini, yang UHC ini semua Universal Health Coverage ini semua warga Sidoarjo yang punya KTP Sidoarjo ini dapat BPJS kelas 3. Oke. Nah, ini Kaya miskin. Iya, kayak miskin. Semuanya. Kita pastikan. KTP Sidoarjo. Kita pastikan semuanya dapat. Yang kedua di bidang sosial sama ekonomi. Nah, ketika dengan tingkat pengangguran segitu banyak, maka terbesar ya, pengangguran terbesar karena COVID ini Sidoarjo hari ini. Itu kita pastikan semuanya dapat bansos itu. Kemarin kalau menurut data memang ada sekitar 1.300.000 sudah yang dapat bansos. Seiring waktu DTKS datanya ini updating terus nih. Ya. Kita update terus. Memang banyak dari kelas menengah yang kemudian turun ini Jadi banyak. turun dari Nah, kelas DTKS yang tercecer ini jumlahnya tafsiran kami sekitar ada 20 sampai 25.000. Ini kita pastikan yang nggak ke cover sama Menteri Sosial kita berikan. Kemarin kita sudah mulai. Memang ada dua sisi ya, dua sisi. Kalau dibentukkan uang, takutnya kecantol di rokok. Iya. Karena bapak-bapak yang terima pasti jadi rokok kan? Untung saya nggak jadi perokok saya. Nah, akhirnya kemarin kita rubah semua tuh. Yang tercecer di DTKS kita pastikan kerjasama sama Bulog. Satu rumah 20 kilo, 25 kilo ya. Beras Satu semua. rumah ya, Pak? Nah, kita pastikan Juni ini ada sekitar 20 sampai 25.000 yang dapat. Terus kita update terus. Kenapa? Kalau nggak gini, di sisi lain mereka kerja juga susah. Di sisi lain dia juga butuh untuk makan. Minimal negara hadir untuk meringankan bebannya itu. Banyak lah, saya kira nanti kalau kita jelaskan bisa 2 jam. Ini yang lain nggak tuh lagi. Oh, Bisa sampai Bapak. malam lagi nih Mbak. Sampai tutup kantornya Mas. Junior ini udah menjelaskan nih, luar biasa. Bagaimana kita jelaskan di kakak-kakak ketua kelas ya, terutama untuk Surabaya nih. Iya. Kalau tadi disampaikan Gus Mubdor sama lah. Di Surabaya kita memang UAC. Jadi seluruh warga Surabaya tidak melihat kaya atau miskin, kita berikan BPJS. Jadi siapapun yang sakit, saya tidak ingin ada surat keterangan miskin. Iya. Karena saya tidak ingin warga saya dikatakan miskin meskipun tidak mampu. Akhirnya datang ke rumah sakit cukup dengan KTP langsung dilayani. Dan semua memang dengan BPJS adalah kelas 3 karena kesehatan adalah utama. Setelah kesehatan kita cover, kita menaikkan lagi dengan ekonomi. Karena itu seluruh warga Surabaya yang dia masuk kategori lemah karena akibat COVID ini pun juga akan tercover di sini. Jadi satu, tadi ada bantuan yang memang diberikan oleh pemerintah kota terkait dengan COVID. Yang kedua, kita memberikan data. Jadi kita gerakkan satu orang di Surabaya itu minimal satu keluarga dia pendapatannya UMK 4,5 juta. Tapi kami inginnya 7 juta. Jadi ketika kami tahu bahwa si bapak sudah bekerja dengan pendapatan 4 juta atau 2 juta, maka putranya harus kita naikkan menjadi 3 juta sehingga 5 juta. Istrinya kita dengan UMKM. Karena itu kita akan data ini. Jadi semua UMKM tadi saya sampaikan, ketika ini sudah bergerak ekonominya, maka seluruh ASN itu harus mengambil dari UMKM yang ada. Bayangkan saja kalau 15.000 itu kalau zakat saja satu orangnya 2,5% dari gaji, anggap 150.000. Kalau jadikan 150.000 per bulan, berapa duit yang bisa berputar? Inilah kalau seorang pemimpin terobosannya harus di sini semuanya. Saya yakin mereka beliau ini juga sama. Itu akan ngomong zakat. amwalihim sodakotan. Iya, sedekah. Itu betul itu. Nah inilah yang akan kita gerakkan. Dan nanti
tanah-tanah aset, seluruh aset pemerintah kota akan kita gunakan untuk kepentingan masyarakat. Salah satu contoh, nanti kita akan buka cuci mobil, maka dari anak-anak muda tadi kita latih dia menjadi pegawai di sini, uangnya masuk ke sana. Ada tambak kita puluhan ribu hektar yang kita gunakan nanti dari warga yang tidak mampu, kita kumpulkan, kita belikan benih, kita latih untuk menjadi petambak. Nanti kami belajarnya dari Gresik sama Sidoarjo, setelah itu hasilnya kita berikan. Itulah pemerintah tadi yang saya digarisbawahi, adalah pemerintah harus hadir. Ketika terkait dengan COVID, maka kami melakukan sama pasti di 4 tempat ini ada tracing, ada treatment. Yang penting kan tracing sama treatmentnya ini. Ada tes yang pertama pasti, tracing, treatment. Di Surabaya itu sudah ada pelatihan yang untuk Babinsa juga, tidak hanya dilakukan oleh Puskesmas. Ini adalah kesatuan yang hebat, dan semua data kita masukkan ke dalam aplikasi. Dan siapa yang memasukkan itu adalah Satgas Covid di masing-masing kampung, dari per RT itu ada Satgas Covid-nya. Ini yang kita lakukan hari ini untuk menekan betul bagaimana pergerakan Covid di kota Surabaya. Jadi pergerakan di sana, sehingga apa? Pengangguran yang kita tadi sampaikan, kami juga terdampak besar loh Gus, yang terkait dengan pengangguran kita di 9, nah berarti ini tadi yang menganggur siapa kita ambil, kita jadikan sekarang mulai menggeliat. Ketika ekonomi kita buka, kita sudah sepakat dengan hotel, nanti yang bekerja adalah orang Surabaya, gajinya berapa kita ambil di sini. Jadi kita orang yang menganggur kita masukkan dalam satu aplikasi. Jadi setiap perizinan yang masuk kamu harus ngambil orang Surabaya, tapi kita tidak memberikan ini, tapi apa yang kamu butuhkan. Contoh adalah saya punya sertifikat seperti ini, maka pemerintah Kota Maldisenaker harus melakukan pelatihan, keluar sertifikat, kita baru masukkan ke tempat investasi. Ini yang kita lakukan. Jadi saya katakan semua bisa berjalan ketika sudah menggunakan aplikasi, dan insya Allah di bulan Juni ini semua sudah bisa berjalan, termasuk UMKM-nya jalan. Termasuk ambil beras di tempatnya jenengan bro. Beras, telur saya ambil, telur ayam ambil, semuanya di tempat jenengan bro. Nanti kalau tidak mau menggerakkan, ya kepala dinasnya dievaluasi bro. Pengalaman beliau nih, pengalaman di kepala dinas, kepala Bapeda ya Pak? Iya, terakhir Bapeda. PUPR. Ini ada yang menarik di Surabaya nih Pak nih. Tadi Bapak seperti Bapak jelaskan, negara hadir, seperti Pak Bupati Sidoarjo juga bilang. Saya merinding ketika kepala daerah ini mau mencoba tidak hanya dilayani sekarang prinsipnya, tetapi kan melayani ya Pak. Bagaimana kita sejatinya seorang kepala daerah melayani rakyatnya dan mencoba memberikan kehadirannya secara langsung di rakyat dengan negara hadir. Kalau di Surabaya nih Pak, sangat penuh dinamikanya kan sangat tinggi Pak ya. Apalagi dengan image-nya Ibu Menteri sebelumnya. Saya boleh tahu Pak khusus nih untuk Pak Ketua nih, Ketua kelas kita nih. Kira-kira bagaimana nih Pak tantangannya? Adakah atau rasa saya ini harus tekanan harus seperti sosok beliau atau bagaimana Pak? Kalau buat saya tidak, kita punya gaya masing-masing, tapi cuma tujuan yang sama. Karena itu nanti pilihan boleh beda ketika kita memilih seorang menjadi kepala dinas begitu. Karena saya ingin kelurahan adalah garda terdepan. Jadi masyarakat, kalau saya bilang wali kota bukan pemimpin sejati. Pemimpin sejati itu adalah RT, RW, LPMK. Karena itu pergerakan masyarakat inilah yang bisa membuat kota ini semakin hebat, bukan wali kotanya. Sehebat apapun wali kotanya, kerja keras apapun, jangan pernah bisa bergerak. Karena itu saya sampaikan, garda terdepan adalah kelurahan. Semua pelayan publik harus berhenti di kelurahan ketika tidak bisa menggunakan aplikasi. Dan insya Allah di Surabaya nanti seluruh kasih di kelurahan, nanti di lurahnya, kasih di kecamatan, kasih di seluruh OPD, di dinas itu akan kita lakukan assessment dan kita lakukan seperti tes psikologi, dan kita akan keluar peringkatnya. Jadi nanti semuanya kalau sekarang jadi lurah, mohon maaf ketika nanti peringkatnya ternyata lurah saya butuhnya 154, ternyata dia ada di peringkat 200, ya berarti dia akan jadi lurah lagi. Nah, sama itu sudah kita lakukan, termasuk assessment yang nanti kita lakukan untuk Eselon 2. Jadi buat saya hanya satu, siapa yang mampu menjadi pemimpin umat yang bisa bekerja silakan ambil jabatan itu. Ya kan? Kalau lihat ini juga OPD. Ya, ini beda ini semua. Ini ngapain ini 4 orang di sini? Ini di Mendagri ini ngapain? Jadi siapa yang tidak mampu jadi pemimpin? Jadi saya pribadi dan insya Allah mereka bertiga ini sama lah kayak saya, karena kayak saudara. Ketika menjadi seorang pemimpin bukan karena kedekatan, tapi karena profesionalisme,
yang kedua karena dari hati, yang ketiga visinya sama, dia mau bekerja untuk umat, mau turun silakan jadi pemimpin. Nanti dari asesmen kelihatan tidak mampu. Jadi bukan saya suka tidak suka ketika mengganti kepala OPD, tapi karena hasil inilah insya Allah yang mampu silakan jadi, kalau yang tidak mampu silakan kamu harus diganti. Silakan ikut kembali. Iya. Silakan ikut Itu jadi kembali. sehingga nanti tidak ada dengan gaya yang Bu Risma sudah jalan, itu akan tetap kami jalankan seperti bagaimana taman tetap bagus, tapi sekarang saya harus fokus ke dalam sumber daya manusia. Dalam kondisi COVID ini maka tidak ada lagi pengangguran di Surabaya dengan terobosan apa? Tadi UMKM, memanfaatkan aset, kerjasama dengan 3 daerah. Jadi insya Allah tidak ada lagi orang yang tidak bekerja di Surabaya, dan pendapatan warga Surabaya itu minimal harus 7 juta yang kita sudah garis bawahi. Karena investasi terbesar kita adalah investasi SDM ya Pak ya. Betul. Bagaimana mempersiapkan itu. Selanjutnya Bapak Bupati Gresik, apa nih terobosannya? Jadi di era pandemi ini memang luar biasa ya, sangat berbeda, dan untungnya kita masih muda semua. Saya ngomong jadi kepala daerah ketika pandemi ini, Wabot. Gara-gara ngomong apa? biar untuk cerita ke depan, kita ini kepala daerah di era pandemi. Nah, Iya. ini pasti ada sesuatu cerita yang luar Angkatan biasa. pandemi. Benar pandemi. Tapi barang siapa yang bisa beradaptasi di era pandemi, maka itu akan jadi pemenangnya. Kita tahu tantangannya cukup berat, tantangannya luar biasa, ketidakjelasan semuanya ada. 2 hal yang hampir sama yang disampaikan oleh Pak Wali Kota, Mas Wali Kota, Mas Mukdor, semuanya juga mengalami. Cuman bedanya kalau di Surabaya dan Sidoarjo itu sudah bisa UHASI tadi, insya Allah di Gresik kita di akhir tahun anggaran ini kami juga menuju ke sana agar Surabaya Raya ini bisa mendapatkan satu kesejahteraan terkait dengan kesehatan. Jadi di masyarakat Gresik, masyarakat Surabaya, masyarakat Sidoarjo sudah ada jaminan perlindungan kesehatan. Tinggal menunjukkan KTP Gresik, Surabaya, Sidoarjo bisa dilayani. Kan tidak menutup kemungkinan ada warga kita kondisinya sakit pas di wilayah Surabaya. Surabaya atau Sidoarjo. Nah, ini yang harus kita jaga bersama-sama. Yang nomor 2, ketika di pandemi ini, ketika jaminan kesehatan itu sudah bisa dilakukan, maka jaminan kedua adalah pemberdayaan. Bagaimana kita bisa memberikan satu fasilitas untuk seluruh pelaku-pelaku usaha dari mulai mikro. Saya beserta bank daerah di Kabupaten Gresik lagi gencar-gencarnya memberikan jaminan support dana buat pelaku usaha Kur. mulai dari usaha gorengan yang di depan rumah atau terkecil sendirilah, atau toko kelontong dan lain sebagainya. Kita berikan support mereka, kita ajak mereka berkarya agar ada kekuatan kemandirian ekonomi. Ini yang harus kita bangun terus. 2 hal, kesehatan sudah clear, terus pemberdayaan juga harus jalan. Maka karena kekuatan UMKM kita ini pasti menjadi kekuatan ekonomi kita. Banyak industri-industri besar, tetapi hantaman pandemi ini sangat dirasakan. Maka banyak PHK dan tetapi ketika ada pemberdayaan di keluarga kita, maka insya Allah mereka akan bisa bertahan dalam pandemi tersebut. Support dari keluarga ya Pak ya. Betul. Terkait mengatasi pandemi, otomatis kita tahu PPKM Mikro ini sering disosialisasikan. Saya kira PPKM Mikro ini sangat efektif. Semuanya berbasis di tingkat yang disampaikan RT. Mas Wali tadi, RT. RT ini menjadi ujung tombak. Makanya saya ngomong sebelum Idul Fitri kemarin, kita kumpulkan kepala desa menyampaikan RT libatkan, karena RT menjadi garda terdepan. Mereka tahu, mereka punya sikap yang mana ketika lingkungan RT ini hijau atau oranye dan lain sebagainya. Ini mereka punya kekuatan di situ. Maka
sinergitas RT desa ini yang harus dibangun. Anggaran dana desa itu juga bisa dilakukan untuk memperkuat PPKM mikro. Ini yang kita kampanyekan. Mudah-mudahan jadi pandemi ini segera berlalu. Amin. Karena Amin. Amin, Pak. kita tahu kasihan masyarakat kita. Karena tidak ada badai yang tidak berlalu. Ya, Badai pasti ada. Luar Pasti biasa. ada cahaya di setiap baliknya badai. Dan insya Allah dengan pemimpin yang muda-muda ini mindset dilayani itu insya Allah tidak ada. Kita berusaha bagaimana kita bisa melayani seluruh masyarakat kita. Oke, Oke. kita Gresik. Selanjutnya Bapak Wakil Bupati Blitar nih. Iya. Nanti kayaknya udah banyak contekannya Pak, atau mungkin yang beda. Monggo Pak. Ya hampir sama semuanya yang kita lakukan. Kita saling koordinasi juga. Kita kan saling kontak-kontak terus. Iya, kontak-kontak terus. Dan ada Jadi, grupnya ya Pak ya? Iyalah. iya. Jadi semuanya hampir sama terkait kesehatan. Makanya saya juga minta bantuan kepada Pak Menteri Kesehatan, juga Pak Benny Monardo, juga mungkin ke Pak BG untuk koordinasi masalah kesehatan, karena memang datanya nggak sinkron gitu Iya. Mbak, antara data yang ada yang seakan-akan sebenarnya sudah tinggi, namun kok dibilang landai-landai Oke, aja. padahal tinggi tapi datanya Ya, masih karena landai. kita kan PMI terbesar Mbak. PMI kan baru datang kemarin itu. Makanya Ada pengaruh memang. Iya. PMI sama apa? Sama PM. mudik pengaruh. PMI sama mudik Lebaran ini kemarin kan sangat berpengaruh sekali. PMI kan Jadi, mudik semua ya. soal tadi BPJS, kita baru melakukan BPJS, pendataan dan lain sebagainya, cukup sama, hampir sama programnya, karena memang kita contek-contekan, cukup menunjukkan KTP ya, nantinya gratis. Nah, yang dimaksud gratis kalau di Kabupaten Blitar, orang punya mobil satu, sepeda motor satu, itu bisa juga kita gratiskan. Kenapa? Karena takutnya memang itu kepala rumah tangga yang sakit. Nah, dia untuk mobilnya untuk nge-grab atau untuk mobilnya kreditan dan lain sebagainya. Ketika dia sakit, maka dia menjadi beban lagi Iya. bagi keluarga. Sadikin. Iya. Apa itu Pak? Sakit mendadak jadi miskin. Oh, Nah, sakit. iya. Karena dia Ada kepala orang rumah kaya tangga. sakit mendadaknya jadi miskin. Wah, oke, banyak sekali istilah kita hari ini, ada sadikin. Baru. Dari Pak Ketua kita hari Oke. ini. Oke Pak, ada lagi? Cukup? Oh, cukup. Udah. Oke, jadi tadi terobosannya sangat luar biasa ya dengan millennial leader ini. Mudah-mudahan bisa lebih cepat larinya Pak, bisa lebih cepat menyelesaikan permasalahan di saat pandemi ini. Tantangannya jadi double-double. Amin. Ada lagi tantangan selanjutnya Pak, yang merupakan langsung arahan Bapak Presiden kita terkait penyederhanaan birokrasi di Pemda. Ini tantangan juga loh Pak, untuk mengalihkan struktur yang sebelumnya Bapak sebelumnya mengangkat pejabat struktural. Ini kan gengsinya berbeda nih di daerah, mungkin Mas kental sekali kan. Harus dirubah sebagai pejabat fungsional. Untuk Bapak Wali Kota mungkin sudah biasa nih dengan pola-pola yang dari pejabat struktural ke fungsional. Mungkin beliau juga sangat paham bagaimana secara psikis ini sangat berbeda Pak. Dengan pola karir yang selama ini dijabat, seorang staf pasti sangat berimpikan bisa naik levelnya menjadi kepala kasubag atau menjadi kabag ke depannya gitu Pak. Nah, ini kan sementara tantangan setelah dilantik adalah harus segera menyerahkan identifikasi penyederhanaan birokrasi di Pemda. Menurut Bapak sekali ini bagaimana nih tentang arahan Bapak Presiden untuk menyederhanakan struktur menjadi ramping dan agar efektif efisien? Mungkin Pak Presiden dulu dengerin ya, kepingin Oh, gitu. kita jadi swastanisasi birokrasi. Sehingga muncullah ini kebijakan beliaunya. Karena apa? Ini agak sulit tapi mendengarkan wali kota ini. Gimana ini? Dan Presiden menggunakan curhatan. Oh iya. Karena Pak Presiden ini berpikirannya sangat jauh, visinya sangat jauh ke depan untuk kepentingan umat. Karena tadi saya sampaikan birokrasi ini tidak boleh terlalu panjang, Oke. sehingga harus putus, sehingga pelayanan masyarakat bisa jadi cepat. Tapi memang merasakan ya Pak selama ini dampak Meja terlalu banyak. meja terlalu banyak. Ketika Eselon 4 ini nanti dirubah menjadi fungsional, makanya tadi saya sampaikan, tapi masih tetap ada loh.
Masih tetap ada tuh, yang di kelurahan, di kecamatan tetap ada. Beberapa masih ada. Yang di kelurahan kecamatan masih ada. Ke Kasihnya masih ada. Eselon 4-nya masih ada. Terus di bidang sekretariat, kasubagnya masih ada. Kalau di bawahnya sekda, di bagian itu masih ada subag-subagnya. Inilah tadi saya katakan bahwa ketika kita ini ingin merampingkan birokrasi, melaksanakan yang terbaik dan percepatan untuk masyarakat, maka ada tadi itu tes psikologi, asesmen semuanya. Tadi saya sampaikan asesmen ini semuanya. Nanti siapa yang mampu silakan isi, kamu jadi pemimpin. Tapi ketika tidak mampu ya selesai. Contoh dalam perizinan. Di dalam perizinan kalau itu masih ada Eselon 4, meja itu kan berhenti dulu di Eselon 4, masuk ke Eselon 3, baru ke sekretaris dinas, baru ke kepala dinas. Ini panjang ini. Tapi kalau sekarang dia langsung bisa menjadi ke kepala bidang, ini menjadi fungsional, jadi bagus. Tapi intinya, Pak Presiden tidak mengatakan bahwa struktural Eselon 4 hilang, tapi menjadi fungsional. Nah, ketika menjadi fungsional, maka dia bisa melakukan halnya, meskipun dia tidak struktural dan tidak paraf di dalam perizinan umpamanya begitu, dia masih bisa melakukan koreksi di sini. Apa yang bisa dilakukan? Tapi tidak mengurangi waktu, tidak menambah waktu maksudnya. Nah inilah kepala dinas harus bisa melakukan visioner ke depannya, apa yang saya lakukan untuk ke depan ketika dia tidak mengurangi waktu, tapi dia bisa melakukan koreksi. Inilah dibutuhkan seorang kepala dinas yang memang dia punya kemampuan untuk melakukan kuantum lompatan ketika dia harus menyelesaikan sebuah masalah. Karena itu saya bilang, kepala dinas ini harus orang-orang yang pilihan. Pengalaman. Nah inilah jadi tidak, kalau buat saya tidak ada permasalahan dengan Pak sampaikan Pak Presiden tadi. Malah nanti bisa jadi Eselon 4 yang ketika jadi fungsional, kan sekarang pada waktu Eselon 2 nggak butuh lagi kan, dia kan lelang kan. Iya. Ketika Eselon 4 dia mampu, silakan jadi kepala dinas ketika dia bisa bersaing. Iya. Itu yang Pak Presiden mengatakan bahwa saya betul-betul takdim sama beliaunya, pemuda, orang-orang yang masih muda yang ketika Eselon 4 bisa jadi seorang pemimpin, bisa dilakukan dengan model yang seperti ini. Ketika lelang jabatan, silakan ambil kesempatan itu. Tadi seperti disampaikan Pak Wali Kota ini, tidak menghilangkan struktur ya Pak, tidak menghilangkan secara posisinya mungkin tidak hilang, hanya alih fungsinya struktur. Tetapi kalau tadi Bapak sampaikan, tahapannya tetap ada kan Pak, tahapan si Eselon 4 yang difungsionalkan ini kan tetap melaksanakan tusinya nih sebagai yang mengoreksi. Iya. Bagaimana caranya itu menjadi lebih singkat, sementara pejabat itu tetap melaksanakan tugas seperti biasa, itu tidak berubah dong Pak. Nah, tadi boleh dong Pak, bocorannya apa sih yang harus dilakukan kepala perangkat daerahnya nih? Memang tadi bilang, saya ngomong semuanya dilakukan di Surabaya, itu melakukan aplikasi. Contoh, sekarang IMB rumah tinggal umpamanya 1 hari. 1 hari itu dulu lewat dari staf naik ke Kasih, naik ke Kabid, naik ke kepala dinas 1 hari dia. Tapi sekarang ketika ini sudah bunyi begini, maka tidak ada lagi lewat fungsional. Ketika lewat Kasih, berarti waktunya struktural hilang kan Eselon 4-nya, sehingga waktunya yang semula 1 hari bisa jadi setengah hari. Tapi bagaimana dia bisa melakukan koreksi itu? Bayangkan kalau sekarang dia di lapangan, masukkan data saja, stafnya foto begini, masukkan lebar sekian, masukkan rumusan, masuk langsung ke fungsional hanya lihat oh ternyata rumusannya benar, dia langsung masuk ke kabitnya baru Eselon 3 kan, Eselon 3 langsung dia pakai aplikasi cek di paraf, masuk ke kepala dinas langsung iya. Sehingga apa? Tadi saya sampaikan aplikasi inilah yang bisa mewujudkan jadi pemanfaatan teknologi. Ya, ini ya Pak ya. Teknologi ini bisa membuat kita yang semula jadi tidak berubah, kondisinya tidak berubah, tapi dia tidak melakukan paraf secara manual yang memakan waktu, tapi karena dia fungsional cukup saja yang lepas saja. Jadi apa yang dilakukan oleh Surabaya ini sudah sangat selaras ya Pak, sejalan dengan birokrasi. Iya. Karena dengan ada kemanfaatan teknologi pun yang sebelumnya dilakukan secara manual oleh beberapa pegawai bisa juga jadi membutuhkan sedikit. Jadi kebutuhan pegawai di Surabaya. Di Surabaya kelihatan loh. Kalau perizinan itu siapa yang mulai staf itu kelihatan. Siapa yang masuk yang memproses. Oh, trackingnya kelihatan ya kelihatan Pak? Sehingga nanti kalau dia terlambat prosesnya, maka dia nggak dapat kinerja. Naik ke atas terlambat, oh berhentinya di kepala dinas kelihatan juga. Dan saya ini yang buat juga kita dulu yang buat. Jadi sekarang jadi wali kota malah kelihatan. Ini saya yang rancang ini programnya nih. Bapak ini dulu ini ya apa namanya dari program nih gitu ya Pak ya, dari jenjang karirnya saya lihat. Tadi saya disampaikan sama si Mbak nih, sama gimana dengan Bu Risma. Dulu waktu saya menjadi anak buahnya Bu Risma, kita membuat e-government.
mulai budgeting, controlling, project planning sampai dengan penyerapan. Bahkan dulu namanya procurement itu yang buat pertama kali kan Surabaya. Ya saya sama Bu Risma juga. Bahkan kalau mulai dilihat di hak ciptanya yang kita serahkan ke pemerintah pusat juga ke KPK, itu hak ciptanya masih ada nama saya sama namanya Bu Risma. Itu kenang-kenangan yang terindah dengan Bu Risma. Jadi nggak wedi maksudnya. Jadi melanjutkan ya Pak ya, melanjutkan yang sudah baik dan tentunya berharap bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Dan nanti saya pasti akan berkolaborasi dengan semuanya di sini. Iya, karena harus memang karena berdekatan. Dan ketua kelas ini juga sebagai mentor kita gitu. Jadi Sama lah, nanti kita nggak ada mentor lah, saling melengkapi lah. Kayaknya berubah panggilan beliau. Profesor. Kita gabung aja semuanya, saling melengkapi. Nggak ada Surabaya banyak nggak sempurnanya. Ini sempurna. Kita melengkapi lah. Iya Pak. Monggo Pak Bupati Gresik. Ya, jadi perampingan birokrasi ini udah sangat yang tepat ya, Pak Presiden udah menyampaikan hal itu, dan ini kita harus dukung program tersebut karena ini eranya bukan era gengsi-gengsian ini. Ya. Karena kita tahu masyarakat kita butuh ada kecepatan pelayanan yang didapatkan, sedangkan kita birokrasi kita terlalu panjang. Ada videonya Pak Presiden yang lucu itu, ruwet. Nah, jelas karena terlalu panjangnya birokrasi kita, maka Pak Presiden punya sikap yang cukup tegas dalam hal perampingan birokrasi, Bang. Ini yang ditunggu oleh masyarakat kita. Jadi Agar ya kecepatan pelayanan ini yang harus didapatkan. mungkin dulu berasa ya Pak ya, pelayan ini memang berbelit-belit, memang tahapannya panjang dan membutuhkan waktu. Iya, terutama di PTSP Bener. itu sudah bukan eranya lagi sekarang, masukkan izin 1 tahun baru keluar dan lain sebagainya. Itu kalau dipikir-pikirkan ini gimana inilah, otomatis munculnya perampingan birokrasi ini di seluruh PD ini sangat kita dukung. Kasihan masyarakat kita kalau tidak ada kecepatan, apalagi di era pandemi. Iya betul. Jadi sudah pas lah ya Pak, adanya pandemi ini dengan penyederhanaan birokrasi, kayaknya momennya pas. Betul nih. Sangat pas untuk melakukan tahapan-tahapan penyederhanaan birokrasi di Pemda. Bukan era gengsi lah ya. Oh, bukan Iya. era gengsi ya Pak, eranya berkolaborasi. Kalau saya di warung kopi. Oh Pak, Wabuk Blitar. ya sama aja Mbak. Ya. Di Blitar apa nih Pak yang berbeda nih? Yang berbeda cuman kita pertaniannya bagus, peternakannya bagus karena ada lahar Gunung Kelut. Jadi Pegunungan ya? iya, jadi Sayur-sayurannya juga bagus. Ya? sayur-sayurannya bagus. Transit ke Surabaya. Pantainya Iya. tidak kalah dengan Bali. Oh iya? Bagus sekali, ada 10 pantai yang bagus-bagus. Silakan Wow. datang ke sana, tapi jalannya belum ada. Tugasnya bupati yang nggak tahu ya. Nah itulah makanya nanti kita potong seperti Pantai perintah apa ya, Pak? Pantainya Namanya pantai? ada pantai, ada 10 tempat Mbak. Atau mau dinamain pantainya? Belum. Cuman jalannya nggak ada Mbak. Oh memang nggak bisa Iya. akses untuk ke situ ya? Ya memang nggak ada jalannya memang. Nanti kalau sudah dibuatin jalan baru kasih nama pantai. Iya. Oke, baru dikasih nama ternyata Iya. bagus kan. Jadi apa nih penyelidik birokrasi di sana Pak di Blitar? Ya sama kita juga perampingan birokrasi sesuai perintah. Jadi setuju ya Pak ya, sependapat. Setuju sekali. Harus setuju, harus sependapat. Langkah-langkahnya apa nih Pak yang dilakukan untuk memastikan bahwa it's okay, ini bukan suatu hal yang menakutkan nih, penyelidikan birokrasi ini bukan dan tidak akan merugikan ASN. Iya, jadi gini loh Mbak, yang misalkan orang itu tidak di bidangnya itu, tidak di bidang di kepala dinas ini, kan gitu. Nah, dia ini ditaruh di situ. Nah, kalau misalkan saya di bidang hukum, sebenarnya saya di bidang hukum, mengerti. Kalau ditaruh di pertanian ya, mana ngerti saya pertanian, kan gitu. Kira-kira gitu ya. Kita ganti, makanya ada lelang jabatan dan lain sebagainya. Kita rampingkan mulai eselon 4 itu tadi seperti Pak Ketua kelas tadi nyampaikan seperti itu. Jadi ya hampir sama lah kita perampingan semuanya. Karena kan masyarakat sudah nggak perlu
yang berbelit-belit seperti itu. Saya dari pengusaha, makanya kan nggak kepingin diputar-putar juga. Artinya kita pengen cepat semuanya. Kayak dulu dia ngerasain jadi pengusaha ngurus izin lama. Iya. Makanya seperti yang Bapak pengusaha lain Iya. rasakan kan, jadi gemes sehat, jadi kepala daerah nih. Iya. Ini semua. Oke, pakainya sama nih ya Pak. Bapak Pak Wabub Blitar ini kan backgroundnya pengusaha dan juga seorang ahli hukum nih Pak ya. Iya. Jadi memang pengaturannya hukum itu perlu di mana-mana ya Pak. Pengaturannya tidak hanya di bagian hukum, tapi di perangkat daerah lain pun perlu pemahaman tentang hukum, karena bagaimana mengaturnya itu perlu loh orang-orang yang bisa membuat regulasi kan Pak. Jadi luar biasa nih Pak Wabub. Selain pengusaha, beliau juga seorang yang sangat, jadi tahu nih kalau misalnya ASN yang tidak melakukan pelanggaran jadi langsung ketahuan nih, jadi nggak bisa main-main sama nggak bisa main sama Pak Wabub nih. Oke Pak, nggak berasa nih Pak, udah panjang sekali perbincangan kita, walaupun saya sebenarnya masih banyak banget pertanyaan nih Pak, masih banyak banget pertanyaan. Nanti kasih undangan lagi aja Mbak. Bener ya Pak ya? Masalahnya kan besok libur ini Mbak. Iya benar. Iya. Kalau nggak pulang sekarang bisa-bisa nggak dapat pesawat ini. Oke nih Pak, pertanyaan terakhir Pak, sebagai kepala daerah milenial nih Pak, harapan-harapan apa sih Pak yang Bapak ingin wujudkan di masa jabatan Bapak nanti ke depan? Saya bekerja untuk kita tunjukkan pada masyarakat bahwa meningkatkan ekonomi itu yang utama. Juga pertama ya menghilangkan pandemi ini dulu, tapi kan tidak bisa hilang seketika. Namun kan perekonomian harus tetap berjalan, karena di Kabupaten Blitar cukup, kalau Mbaknya ngelihat, waduh, cukup memprihatinkan gitu. Jadi saya jadi penasaran ke Blitar. Besok banget Blitar. Ada pecel, cari pecel. Nasi pecel masih murah, semuanya masih murah gitu kan. Kalau kita ngopi-ngopi di Surabaya apa di Jakarta berempat ini 2 juta itu hal yang biasa. Kalau di Blitar aneh sekali Mbak, murah sekali, paling 20.000. Masa Pak? Iya. Mungkin Jadi, Blitar kalau Sidoarjo mungkin udah mahal kali sama Surabaya kali. Oh iya, Sidoarjo ini sudah enak ini. Masalahnya di Excelsior aja mahal. Kira-kira itu Mbak. Oke, jadi peningkatan ekonomi, Iya, peningkatan ekonominya ekonomi. kesejahteraan rakyat itu yang menjadi harapan ke depan di Blitar. Sesuai prokes juga. Sesuai prokes tentunya dengan kebiasaan baru ya Pak. Iya. Oke, Bapak Bupati Sidoarjo. Kita sih fokus di tahun ini ya, karena memang kita harus pintar. Sama terbatas sih Pak. Terbatas waktunya 3,5 tahun nih. Kalau kita terbatas. Maka lebih banyak kita fokuskan ke fisik tahun ini. Fisik terutama infrastruktur, selain juga masalah kesehatan, bansos jalan, kita ingin fokus di infrastruktur. Kita jabat 3,5 tahun, sehingga harus pintar, kemudian memilih, sehingga bisa dikenang zaman. Iya. Bupati itu dicatat tinggalannya apa, legasinya apa. Nah ini yang harus kita pastikan dalam 3,5 tahun ini. Apalagi Sidoarjo itu daerah delta, diapit 2 sungai besar dan selalu diserang rob naiknya air laut, sehingga jalan lebih mudah rusak dibanding daerah yang lain. Nah ini kita fokuskan di sana sehingga tidak menjadi ATM berjalan setiap tahun. Nah itu kita ingin rubahlah, betonisasi di sana, infrastruktur lah intinya. Walaupun pernik-pernik kesehatan sama ekonomi untuk pemulihan COVID tetap harus jalan. Oke, jadi fokus di infrastruktur pembangunan di Sidoarjo ya Pak ya. Di masa pandemi ini jadi double-double nih kerjanya. Oke Bapak Ketua, Bapak Wali Kota Surabaya. Ketua ini ada membumi. Kalau Nanti kita kembali Pak sama Pak. Iya. Kalau Surabaya, alhamdulillah ketika zaman Bu Risma infrastruktur sudah jalan semua. Wih, Bagaimana sekarang kita tinggal lari, kalau konsen kita adalah transportasi massal. Transportasi massal yang kedua adalah sumber daya manusia. terpadu. Jadi Surabaya. transportasi massal itu bisa terkonek antara tiga wilayah. Yang kedua, orang bisa nyaman menggunakan transportasi massal, apakah pakai LRT atau pakai monorail gitu. Oh belum, iya kan Pak, belum ya Pak ya? Ya. Ya. Nanti akan segera ya. Terus yang kedua adalah sumber daya manusia. Jadi saya ingin meninggalkan ketika warga Surabaya tidak ada lagi yang tidak bekerja.
Ketika warga Surabaya semua pendapatannya sudah minimal 7 juta, itu adalah kebanggaan dan amal jariah saya yang ingin saya tinggalkan, meninggalkan Surabaya ketika selesai jabatannya. Bapak Ketua Andalan, mau lanjut Pak? Kalau itu tadi saya bilang cuman bagaimana peninggalan itu, terus kedua adalah UMKM di Surabaya ini yang sekarang saat ini sudah ada yang go internasional. Saya ingin semakin banyak yang go internasional, sehingga tidak hanya Surabaya dikenal sebagai infrastruktur, tapi Surabaya dikenal dengan kesejahteraan warganya dengan pendapatan yang minimal 7 juta tadi. Oke, jadi targetnya 7 juta per keluarga ya Pak pendapatannya, kepala keluarga, agar Surabaya semakin sejahtera di bawah kepemimpinan Bapak Wali Ketua Kota. kelas. Ketua kelas di Provinsi Jawa. Monggo Pak Bupati Gresik. Kesimpulan. Jadi Berpisah. sebagai kader-kader muda pasti tentunya pengen punya prestasi dan juga prasasti yang bermanfaat. Prestasi dan prasasti yang bermanfaat. Ya, jadi kita punya cerita yang benar-benar dikenang dan juga ada meninggalkan satu buah prasasti transportasi massal atau Pak Wali Kota Pak Wabub Blitar tadi infrastruktur yang belum selesai. Jadi ada prasasti yang bisa bermanfaat buat masyarakat Gresik dan sekitarnya. Oke, jadi bersama Bapak Ketua kelas nih nanti kumpul lagi ya Pak ya. Ya. Kumpul terus kita. Ini harus, karena kekuatan kita ini tidak bisa hanya satu kekuatan daerah. Iya. Seorang pemimpin itu akan menjadi seorang yang hebat ketika kita bisa berkolaborasi dan mengatakan kita bukan orang yang paling hebat di antara teman-teman yang ada di depan. Semuanya hebat. Ketika kita bisa saling menunjang, saling melengkapi, itulah seorang pemimpin yang berhasil. Bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk mencari nama dirinya sendiri, tapi berbarengan muncul lagi loh. Berarti seorang Ganti Mario Teguh besok dia. Oke Bapak-bapak, terima kasih banyak kesempatan yang luar biasa ini. Terima kasih sudah membagi ilmunya, men-share bagaimana memimpin daerahnya nanti ke depan selama kurang lebih 3,5 tahun ini Pak, ini dengan kondisi pandemi, penyederhanaan birokrasi, tantangan-tantangan yang berlipat-lipat. Mudah-mudahan diberi kemudahan Pak, Amin. lancaran dalam menjalankan amanah untuk melayani masyarakat kita di Indonesia ini. Terima kasih sekali lagi Pak atas kesempatannya. Oke Opdatalks, terima kasih telah menyaksikan perbincangan dari 4 kepala daerah luar biasa milenial leader yang masih sangat muda-muda dan berprestasi, yang tentunya sangat menjadi harapan besar bangsa kita ke depannya nanti. Terima kasih sudah menyaksikan Opdatalks, masih bersama saya Irma. Saksikan lagi episode-episode selanjutnya. See you.